Dah, balik lagi di Riz Channel. Setelah sekian lama, akhirnya gue bisa upload video kembali. Mohon maaf, kemarin gue nggak upload video dikarenakan satu dan lain hal pekerjaan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Seperti biasa, video kali ini akan memberikan spoiler sebuah film. Di video kali ini, gue akan merangkum alur film yang berjudul Charlie and Chocolate Factory yang dirilis pada tahun 2005. Film ini menceritakan seorang anak berasal dari keluarga yang pas-pasan, tapi dirinya mampu memenangkan salah satu tiket emas untuk melakukan tur ke dalam pabrik coklat terbesar di dunia. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung aja cari posisi, mau itu rebahan, jongkok, ataupun kayang. Yang penting kalian enjoy. Satu lagi, bagi yang belum subscribe, tidak ada salahnya Anda klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan terakhir, jangan lupa kopi dan udutnya. Langsung aja ke videonya. Let's watching. Di awal film, ada seorang anak yang bernama Charlie Bucket. Di film ini, dia diceritakan berasal dari keluarga yang pas-pasan dalam kesehariannya. Tapi ada narasi di awal film yang memberitahukan bahwa dia adalah salah satu anak paling beruntung di dunia. Ini keadaan rumah Charlie. Rumahnya sudah miring. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan kedua kakek neneknya. Ayah Charlie bekerja di perusahaan pasta gigi. Ayahnya membawakan Charlie tutup pasta gigi yang gagal produksi. Ternyata tutup pasta gigi tersebut menjadi bagian akhir dari miniatur pabrik coklat yang dibuat oleh Charlie. Pabrik coklat tersebut dimiliki oleh seseorang yang bernama Willy Wonka. Kemudian kakek Charlie bercerita bahwa dirinya dahulu sempat bekerja dengan Willy Wonka. Kakeknya juga bercerita ketika salah satu pangeran India ingin dibuatkan istana coklat oleh Willy Wonka. True to his word, the bricks were chocolate and the cement. Singkat cerita, istana pun sudah jadi dan Willy Wonka menyuruh pangeran segera memakan istananya. Jika tidak, maka istana akan meleleh. Tapi sang pangeran tidak ingin memakannya. Dia hanya ingin tinggal di dalam istana tersebut. Tak beberapa lama kemudian, matahari yang sangat terik muncul dan melelehkan istana coklat. Banyak pembuat coklat yang iri dengan Willy Wonka dan mereka mengutus mata-mata untuk mencuri resep rahasianya. Sejak resep rahasia berhasil dicuri, banyak pembuat coklat yang meniru semua resep dari Willy Wonka dan semuanya berhasil memikat pembeli. Dengan kejadian itu, Willy Wonka pun memberhentikan semua karyawannya dan dia mengumumkan akan menutup pabrik selamanya. Tapi yang sangat dianehkan, pabrik tersebut sekarang masih beroperasi dan tidak diketahui siapa karyawannya karena tidak ada orang yang keluar masuk ke pabrik tersebut. Esok harinya, Charlie membaca informasi yang dibuat oleh Willy Wonka bahwa Willy Wonka akan mengajak 5 orang anak dan masing-masing pendampingnya untuk masuk dan berkeliling di pabrik coklat terbesar miliknya. Willy Wonka sudah menyebar 5 tiket emas di dalam kemasan coklat. Jadi yang mendapatkan tiket tersebut dialah pemenangnya. Scene ini memperlihatkan di berbagai negara yang menyerbu toko yang menjual coklat Willy Wonka. Tiket pertama sudah ditemukan. Dia adalah August dan dia gemar sekali memakan coklat. Tiket kedua berhasil ditemukan oleh seorang anak konglomerat bernama Ferruccia. Ayah Ferruccia sampai harus membeli banyak sekali coklat untuk mendapatkan satu tiket emas. Di rumah Charlie, ayah dan ibunya memberikan Charlie coklat Wonka sebagai hadiah ulang tahun dirinya. Perlu diketahui, Charlie memakan coklat Wonka hanya sekali dalam setahun, yakni ketika dia ulang tahun saja. Coklat dibuka dan semua menunggu isinya, apakah ada tiket emas tersebut. Ternyata, zong, tidak ada tiket emas di dalamnya. Charlie pun membagi coklatnya ke semua keluarganya. Tiket ketiga ditemukan oleh Violet dan tiket emas keempat berhasil ditemukan kembali oleh Mike.
Jadi, sisa 1 tiket emas yang masih tersembunyi. 4 anak yang mendapatkan tiket mempunyai sifat buruk yang berbeda-beda. Ayah Charlie dipecat dari kerjaannya karena di posisinya digantikan oleh mesin. Kakek Charlie memberikan uang ke Charlie dan disuruh membeli coklat Wonka. Hasilnya zonk kembali. Ketika Charlie sedang berjalan di pinggiran kota, dia menemukan uang di tumpukan salju. Dia segera menuju toko coklat dan membeli coklat Wonka. Tak disangka, akhirnya Charlie mendapatkan tiket emas yang terakhir. Di dalam toko, ada seseorang yang ingin membeli tiket emas tersebut dengan uang sebesar $500. Tapi Charlie langsung pergi berlari pulang ke rumahnya. Dia langsung memberitahu keluarganya. Kakeknya pun langsung menari-nari kegirangan mengetahui Charlie mendapatkan tiket emas yang terakhir. Kakek yang pernah bekerja dengan Willy Wonka akan menemani Charlie ketika tur ke pabrik coklat. Awalnya, Charlie tidak ingin pergi ke pabrik tersebut karena dia tahu bahwa keluarganya sedang membutuhkan uang. Dan di luar sana ada yang mau membayar mahal untuk tiket tersebut. Tapi dia mendapatkan masukan dari kakek yang satunya lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk berangkat ke pabrik coklat. Hari yang ditunggu pun tiba. Semua pemenang dan pendampingnya menunggu di depan gerbang pabrik. Banyak juga masyarakat yang menyaksikan. Anak-anak masuk ke halaman pabrik dan disambut dengan boneka bernyanyi. Tiba-tiba boneka tersebut terbakar. Willy Wonka hadir di depan mereka dan menyuruh mereka semua masuk. Di sini Violet, Veruca, dan August mencari muka kepada Willy Wonka. Dikarenakan akan ada satu pemenang dan akan mendapatkan hadiah di akhir tur nanti. Mereka masuk ke salah satu ruangan. Ternyata di dalam sana sangat indah sekali. Dan semua yang berada di dalam ruangan itu bisa dimakan. Mereka pun mencoba coklat-coklatnya. Veruca melihat orang kerdil dekat air terjun. Ternyata banyak sekali orang kerdil di sana. Mereka adalah manusia kerdil dari suku Ompa-Lompa. Kemudian Wonka menceritakan ketika dia bertemu dengan suku Ompa-Lompa dan merekrutnya untuk bekerja di pabrik dirinya. Di sisi lain, August meminum coklat di pinggiran sungai, tapi dirinya terjatuh. Dia pun masuk ke alat penyedot coklat. Tak lama kemudian, Ompa-Lompa bernyanyi-nyanyian untuk August. Augustus Gloop, the great bakery evening complete. Light a bit. Slowly wheels go round and round, and cogs begin to squeak. This roast you. Ibu August dibawa ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan anaknya. Yang lain melanjutkan perjalanan menggunakan perahu dan menyusuri sungai coklat. Di perahu, Charlie bertanya ke Wonka apakah dirinya ingat ketika ia masih anak-anak. Scene menggambarkan ketika Wonka masih anak-anak. Ternyata Wonka adalah anak dari seorang dokter gigi. Wonka pun dilarang memakan permen atau coklat karena giginya sedang dalam masa perawatan. Keep an eye out, we're passing some very important rooms here. Akhirnya mereka tiba di suatu ruangan. Di sini Wonka menjelaskan dia ada permen karet yang mengandung 3 porsi makan sekaligus. Wonka belum menjelaskan kekurangan permen karet tersebut, tapi Violet langsung mengunyah permen karetnya. Tiba-tiba diri Violet berubah menjadi warna ungu dan membesar. It's a blueberry. It's just weird. But I can't have. Ini kekurangan dari permen karetnya. Yang memakan permen karetnya akan menjadi blueberry. Tak lama kemudian, Ompa-Lompa datang dan bernyanyi. Listen close, listen hard. Little violet boy.
Ibu Violet dan Ompa-Lompa pun membawa Violet ke suatu ruangan untuk mengembalikan bentuk Violet seperti semula. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Ruangan selanjutnya adalah ruangan penyortiran kacang. Ternyata bukan mesin atau Ompa-Lompa yang bekerja di sini, melainkan para tupai yang sudah terlatih. Di sini Veruca meminta satu tupai itu untuk menjadi peliharaannya, tapi Tuan Wonka tidak menjualnya. Veruca mendekati tupai dan akan mengambilnya sendiri. Tapi semua tupai memegangi tubuh Veruca sehingga tidak bergerak. Dan para tupai melempar Veruca ke lubang pembuangan kacang yang jelek. Ketika ayah Veruca ingin melihat anaknya, Ompa-Lompa pun datang seperti biasa sambil bernyanyi. Ayahnya Veruca ditendang oleh tupai dan masuk ke lubang pembuangan. Tersisa dua anak, Mike dan Charlie. Mereka melanjutkan perjalanannya, dan mereka menggunakan lift yang bisa pergi kemana saja. Wonka kembali mengingat masa lalu ketika ayahnya berkata bahwa anaknya tidak akan menjadi pembuat coklat. Tapi Wonka meminta pergi ke kota-kota besar penghasil coklat terbaik. Ayahnya mempersilakannya dengan resiko ayahnya tidak akan berada di rumah ketika Wonka pulang. Wonka menghiraukan itu dan dia pergi. Pas ia kembali ke rumah, benar saja, ayahnya beserta rumahnya tidak ada. Set, bapaknya Wonka punya ilmu apa ya guys? Rumahnya bisa pindah begitu, padahal di tengah-tengah. Sekarang mereka berada di ruangan televisi. Di sini, Wonka sedang menciptakan sebuah cara agar coklat bisa dikirim melalui televisi. Percobaan pun dimulai. Ternyata berhasil, dan Charlie bisa mengambil coklat dari dalam TV. Di sini, Mike ngeyel dan ingin menjajal alat Wonka tersebut. Dirinya berlari, kemudian menekan tombol dan melompat ke tempat inti penelitian. Mike berada di dalam televisi, dan seperti biasa, Ompa-Lompa bernyanyi untuk Mike. Ayahnya pun mengambil Mike kembali dan Mike menjadi kecil sekali. Kemudian mereka dibawa ke ruangan penarik permen. Dan ternyata Charlie peserta terakhir dan dia memenangkan hadiahnya. Sebelum kunjungan berakhir, dia diajak menaiki lift keluar dari pabrik coklat. Tak lama kemudian, para peserta kunjungan keluar satu persatu dari pabrik. Wonka mengantar Charlie dan kakeknya pulang. Di sini, Wonka memberikan hadiahnya, yakni Charlie berhak memimpin pabrik coklat Wonka tersebut dikarenakan Wonka sudah mulai menua. Tapi dengan syarat, dia hanya sendiri dan tidak boleh membawa keluarga dan tidak akan bisa bertemu keluarganya kembali. Dengan tegas, Charlie menolak tawaran tersebut dan dia memilih keluarganya. Scene memperlihatkan ketika Charlie sedang menyemir sepatu pelanggannya. Ternyata pelanggannya adalah Willy Wonka. Di sini, Charlie akan menemani Wonka untuk bertemu dengan ayahnya. Wonka berpura-pura menjadi pasien. Ternyata ayah Wonka sering mengumpulkan kabar tentang diri Wonka di surat kabar atau koran. Ayahnya pun mengetahui pasien tersebut adalah Wonka dari bentuk giginya. Akhirnya, Wonka kembali merasakan pelukan hangat dari sang ayah. Scene memperlihatkan ketika Wonka ikut makan malam bersama keluarga Charlie.
Dan ternyata keluarga Charlie dibawa ke dalam pabrik coklat milik Wonka. Film pun usai. Ending yang sangat membahagiakan. Filmnya keren abis guys, dan mengajarkan kita jangan serakah, jangan sombong, jangan terlalu manja, dan jangan songong serta so tau. Sifat-sifat buruk itu terdapat di anak-anak yang gugur ketika tur tadi. Kalian harus tonton full filmnya guys. Oke, cukup itu video kali ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Yang belum subscribe, diingatkan lagi. Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya. Gua Alrizky Ramadan mohon pamit. Maaf jika ada perkataan yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.